dan telah bergabung di dalam ibadah online kami. Kami berdua mewakili kepersatuan yang ada dan jemaat Sitri Bali menyambut saudara semua dimanapun berada untuk boleh mengikuti ibadah kami pada hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Hi there, welcome to Sitri Bali online service. It's great to have you with us today, and we're just missing you all. We love you all. Hope you're all doing well, and I just want to celebrate all of our volunteers that are working hard behind the scenes to make this happen, our church staff, and also our Arms of Love Foundation team. They're working very hard. So many people are doing it difficult, doing it hard here in Bali, and our Arms of Love team have been giving out fruits and vegetables this week, as well as rice, eggs, to all our compassion families, all our Arms of Love community, and it's just amazing what they're doing. You can check it out on our Arms of Love Instagram and Facebook page, and keep praying for us. We're praying for you. We love you. Have a great day. Shalom keluarga besar Sitri Bali, berikut pengumuman untuk minggu ini. Kami sangat berterima kasih untuk jemaat Sitri Bali yang sudah mendukung finansial gereja. Untuk terus mendukung program gereja, silakan mengirimkan di rekening gereja, link aja, GoPay, dan juga Dana. Sesuai dengan tema gereja bulan ini, Engkan Kedugat, kami terus mendorong untuk jemaat Sitri Bali mengikuti doa dan juga puasa setiap hari Selasa jam 7.30 malam di rumah masing-masing. Karena kasus pandemi masih terus meningkat di Bali, maka Encounter Week untuk bulan ini akan dilakukan via Zoom dari hari Senin tanggal 21 hingga Jumat tanggal 25 jam 7.30 malam. Untuk link akan dikirimkan di Sitri Bali Community. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi tim doa kami dengan nomor di bawah ini. Tim doa kami akan selalu siap sedia untuk mendukung dalam doa dan juga setiap pergumulan jemaat Sitri Bali. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger
Shalom semua, kita sudah bersama-sama menyembah Tuhan dan kita sudah dengan segenap hati beribadah, dan saat ini kita mempersiapkan hati bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa di bulan ini topik kita adalah Encounter God. Yang pertama, saya sendiri sudah sharing di minggu pertama Encounter God melalui atau dengan pengalaman Roh Kudus, ya, pengalaman bersama Roh Kudus. Di minggu kedua, Pastor Glory Denso sudah menyampaikan Encounter God melalui doa, dan pada hari ini kita mau belajar bersama-sama Encounter God, mengalami Tuhan dengan penyembahan. Jadi saudara, bahwa dengan harapan bahwa kita semua, Bapak dan Ibu yang menyaksikan tayangan ini, boleh meningkatkan, boleh menambah gairah hasrat untuk menyembah Tuhan. Jadi pada hari ini biarlah kita belajar bersama-sama sehingga hubungan kita, ya, keintiman kita, keharmonisan kita dengan Tuhan di dalam penyembahan itu boleh meningkat ke dalam suatu hubungan yang lebih tinggi, yang lebih dalam, yang lebih intim dengan Tuhan. Dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang berada di surga, pada hari ini kami semua akan belajar firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua, sehingga kami boleh belajar bersama-sama. Pada hari ini kami boleh mengalami Engkau melalui penyembahan Bapa. Biarlah firman-Mu boleh memberikan pencerahan, memberikan kekuatan, memberikan pengertian, pemahaman yang baru. Bagaimana kami boleh menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran, sehingga hidup kami diubahkan, dipakai, dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Hari ini saya rindu menyampaikan dua firman Tuhan dari firman yang berbeda. Yang pertama dari Kisah Para Rasul, ya, di pasal yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian aku kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Firman Tuhan yang lain yang saya bagikan adalah dari Yohanes pasal 4, seperti kita ketahui semua. Ya, ini adalah pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Dikatakan seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Bapak Ibu, dua ayat ini sinkron. Ya, dua perikop ini adalah firman Tuhan yang mengajarkan, yang memberikan pemahaman, pengertian, pewahyuan kepada kita bahwa kita dipanggil oleh Tuhan selain tujuan-tujuan misi penginjilan, selain tujuan-tujuan misi yang lain, yaitu Tuhan mau kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, dari Kisah Rasul tadi kita baca bahwa Tuhan akan membangunkan kembali, akan membangunkan kembali pondok Daud yang sudah runtuh. Itu sebenarnya adalah kegenapan nubuatan dari kitab Amos pasal 9, Bapak Ibu. Lalu kita mau mencari tahu ada apa dengan Daud. Kenapa sih pondok Daud yang harus dibangun kembali, yang harus dilestarikan, yang harus diingatkan oleh Tuhan kepada kita, Bapak dan Ibu. Nah, kita melihat Daud itu adalah seorang penyembah, Bapak dan Ibu. Ketika Raja Daud menggembalakan domba-domba ayahnya, ya, selain dia adalah seorang gembala yang memberikan perlindungan, memberikan perhatian, pemeliharaan yang dengan segenap hatinya, tetapi di waktu yang sama Daud adalah seorang penyembah, Bapak Ibu. Ya. Kita juga melihat Raja Daud ketika kita membaca di 2 Samuel pasal 6, ketika tabut Allah dibawa kembali ke Yerusalem. Raja Daud kita melihat di sana bahwa dia dengan semangatnya
menunjukkan suatu sikap hati yang kedekatan dengan Tuhan, menyembah Tuhan, ya, memuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Raja Daud ini memiliki hati yang begitu intim, yang begitu dekat, yang begitu hasrat, yang begitu mesra dengan Tuhan. Terlepas daripada aspek-aspek lain sebagai seorang Daud, yaitu seorang pribadi, seorang manusia yang biasa, yang bisa jatuh, yang bisa bersedih, yang bisa merasakan perasaan-perasaan yang lain seperti kita rasakan, Bapak Ibu. Kalau kita membaca kitab Mazmur, sebagian besar itu adalah perasaan, adalah ekspresi, adalah menceritakan bagaimana Daud, Bapak dan Ibu. Tetapi penyembahan, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membangun kembali pondok Daud. Nah, hari-hari ini Tuhan rindu kita, ya, Tuhan rindu melihat saudara dan saya sebagai anak-anaknya kita datang menyembah kepada Tuhan. Dan di Yohanes pasal 4 tadi dikatakan bahwa Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat, ya, kamus besar bahasa Indonesia, arti kata menyembah, Bapak Ibu, di sana dikatakan adalah menghormati. Saya tambahkan mengidolakan, mengagumi dengan mengangkat tangan. Kemudian yang lain memuja, sujud menyembah, takluk di hadapan Tuhan. Itulah pengertian penyembahan. Artinya Tuhan pun mau kita ini mengidolakan, ya, memuja Dia, mengekspresikan apa yang ada dalam hati kita di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita melihat cerita dari pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, kita bisa mengetahui bahwa dampak daripada perjumpaan ilahi dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus menyebutkan di sana bahwa Allah menghendaki penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Kita melihat bahwa dampak atau hasil daripada perjumpaan ilahi dalam penyembahan adalah suatu perubahan, ya, di dalam, sehingga mengalir keluar, ya, dari dalam dirinya kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, penyembahan dengan Tuhan berarti kita ini meluangkan waktu, kita ini mengagumi, kita menghormati, kita mengidolakan, kita kepingin bersama dengan Tuhan dalam hadiratnya. Itulah penyembahan. Kita ini mendewakan, kita ini mengagung-agungkan, kita ini menghormati pribadi atau keberadaan atau siapa Tuhan dalam hidup kita. Nah, di dalam penyembah. Nah, agama-agama lain pun, ideologi kepercayaan lain pun menggunakan atau mengajarkan yang namanya penyembahan, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau kita ini dalam penyembahan kita adalah bagaimana kedekatan kita, bagaimana hubungan kita, bagaimana hati kita ini berpaut, hati kita ini gandrung, ya, kita jatuh cinta dengan Tuhan. Ya, penyembahan adalah suatu momen, adalah suatu keadaan di mana kita bisa intim dengan Tuhan, di mana kita bisa merasakan suatu kemesraan, ya, boleh dikatakan berdua-duaan dengan Tuhan dalam penyembahan. Tetapi kalau kita ngomong penyembahan memang sangat luas, sangat kaya sekali, ya. Ya, kalau kita di dalam konteks gereja hari-hari ini kita bisa tahu bahwa penyembahan itu bisa diartikan dengan, ya, dengan musik, ya, dengan musik yang sedemikian rupa, yang dengan timnya, dengan lagu-lagunya, dengan lirik-liriknya, dengan aransemen dan lain sebagainya. Itu tidak ada salahnya, Bapak. Itu semua harus dilakukan. Itu adalah sebuah ekspresi, itu adalah sebuah fasilitas, itu adalah sebuah sesuatu hal yang menunjang kita untuk menyembah Tuhan. Tetapi yang inti adalah hati kita seperti Daud, ya. Hati kita, hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mau membangun kembali pondok Daud. Jadi Daud adalah satu-satunya tokoh yang Tuhan berkenan, yang Tuhan memberikan julukan, ya, bagaimana Allah merasakan suatu kedekatan di dalam penyembahan, karena Daud memberikan hatinya, memberikan seluruh kehidupannya ketika dia menyembah Tuhan. Jadi kita bisa merasakan bagaimana seorang Daud, ya, memiliki kedekatan yang sedemikian rupa dengan Tuhan di dalam penyembahannya,
di dalam momen-momen intimnya dengan Tuhan Bapak Ibu. Jadi saya memotivasi kita semua, mari kita mengevaluasi diri kita, melihat kembali diri kita bagaimana hubungan kita. Tidak berbicara mengenai bagaimana lagu-lagu kita, bagaimana kata-kata kita, bagaimana sikap kita, tidak, tetapi hati kita terlebih dahulu. Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat jauh ke dalam, ya. Dan Tuhan merindukan hal itu. Bahkan Yesus berkata, Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Di dalam roh dikatakan. Jadi bagaimana roh saudara bisa connect, bisa intim, bisa akrab, bisa mesra di dalam penyembahan kita. Sehingga yang keluar adalah kata-kata. Sehingga dampak luarnya adalah ekspresi, mengangkat tangan, sujud dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi saya mengatakan pada hari ini bahwa mari kita melihat kembali, mengevaluasi diri kita, bagaimana hati kita, bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan yang kita idolakan, kepada kekasih hati, kekasih jiwa kita ketika kita menyembah kepada Tuhan Bapak Ibu. Jadi saya percaya bahwa Tuhan rindu hari-hari ini melihat umat, melihat keluarga-keluarga, suami, istri, anak-anak muda, anak-anak kecil menyembah, memberikan penyembahan, memberikan persembahan hidupnya kepada Tuhan Bapak Ibu. Jadi mari saya ingatkan kembali pada hari ini bahwa Tuhan akan kembali dan membangun pondok Daud yang sudah roboh itu. Tuhan mau merestorasi kembali, mau memperbaiki kembali. Tuhan kepengin melihat hati yang demikian, ya, generasi keluarga umat yang demikian, yang begitu dekat, yang begitu intim, yang begitu gandrung, yang begitu hasrat dengan Tuhan di dalam penyembahan Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya rindu memberikan beberapa poin, ada 7 poin dengan secara cepat saya sampaikan tentang ekspresi atau gestur atau bagaimana sih orang yang menyembah itu, ya. Yang pertama adalah yadah. Yadah artinya mengangkat tangan sebagai sebuah ekspresi kepada Tuhan yang begitu rindu, yang begitu gandrung dengan Tuhan. Itu adalah yadah Bapak Ibu. Yang kedua adalah todah, mengangkat tangan juga tetapi dengan sikap hati, ya, yang beriman, ya, dengan sikap hati yang begitu dekat dengan Tuhan. Itu adalah todah. Yang ketiga, barak Bapak Ibu, yaitu artinya berlutut, ya. Kita bisa tahu bahwa itu adalah sebuah ekspresi. Banyak orang ketika menyembah berlutut kepada Tuhan. Yang keempat adalah tahelah, itu menyanyi untuk Tuhan. Jadi tadi adalah mengangkat tangan, ya. Dan berikutnya adalah berlutut. Yang keempat tahelah itulah bernyanyi Bapak Ibu. Zamar. Yang kelima adalah zamar, memainkan musik. Jadi lengkap, tadi adalah angkat tangan, ekspresi, berlutut, ekspresi, terus menyanyi adalah suara. Yang berikutnya adalah zamar, yaitu memainkan alat-alat musik Bapak dan Ibu. Nah, yang keenam, halal. Ini artinya berapi-api bagi Tuhan. Jadi udah lengkap ya, tadi ada ekspresi mengangkat tangan, yang artinya adalah sebuah ekspresi di luar, tapi yang kedua todah itu di dalamnya. Habis itu berlutut, habis itu suara keluar bernyanyi, habis itu ada musik. Sekarang halal, berapi-api dengan semangat Bapak Ibu. Yang terakhir adalah sabak, yaitu bersorak-sorai. Nah, kalau kita melihat kitab Mazmur yang terakhir 150, disitulah klimak daripada bagaimana yang namanya penyembahan. Jadi ada puji-pujian, ada musik, ada alunan nada-nada, ada keharmonis Bapak Ibu. Itulah penyembahan, ya. Itulah sebuah ekspresi. Itu adalah sebuah sangkut paut atau rentetan-rentetan hal-hal yang lain di dalam penyembahan. Tapi saya katakan tadi bahwa di dalam yang menentukan. Yang tadi saya sampaikan adalah ekspresi, gestur tubuh, alunan musik, kata-kata yang keluar. Itu adalah suatu rangkaian, suatu kesempurnaan daripada bagaimana kita menyembah Tuhan. Di dalam hati kita mengatakan bahwa kita rindu, kita kagum, kita haus, kita lapar, dan kita jatuh cinta dengan Tuhan dalam penyembahan kita, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bapak dan Ibu,
biarlah poin-poin tadi adalah sebuah informasi yang untuk menolong kita. Ya, kalau ada yang suka berlutut, ada yang suka berdiri, ada yang suka mengangkat tangan, ada yang suka memainkan musik, ya, ada yang suka berpuisi dengan Tuhan. Itu adalah semua kita lakukan karena adalah gambaran, adalah ekspresi dalam hati kita sebagai penyembah di dalam Tuhan. Seperti Yesus katakan, menyembah dalam roh dan kebenaran, seperti Raja Daud menyembah kepada Tuhan yang dia idolakan, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak dan saya berdoa bahwa Bapak dan Ibu mendengarkan, menerima ya di dalam roh pengajaran ini dan bahkan mengerti dengan batin. Bahkan saudara, Bapak, Ibu semua dimotivasi untuk naik level di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Dan untuk mengakhiri, saya rindu berdoa. Dan di dalam doa ini saya mengajak kita semua merefleksikan diri, melihat kembali bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dalam penyembahan kita, ekspresi kita, hati kita, momen-momen kita dengan Tuhan. Dan saya akan berdoa, saya minta Bapak dan Ibu semua menundukkan kepala. Dan kalau ada di antara saudara pada hari ini yang mendengarkan tayangan ini, mengikuti, menyaksikan firman ini, bahwa ada yang rindu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagai pusat, sebagai sentral penyembahan yang adalah Juru Selamat, saya akan berdoa buat saudara. Tundukkan kepala dan saya berdoa. Bapa yang bertahta dari surga, terima kasih. Kami telah dengarkan firman-Mu dan saat ini hamba-Mu berdoa bagi mereka yang rindu menyembah Yesus, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Biarlah mereka boleh mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dan menerima Engkau, pengorbanan Engkau, menerima karya salib Engkau. Engkau telah mati bagi mereka di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga dan memberikan kehidupan kekal. Biarlah mereka dalam hati mereka, dalam roh mereka boleh berdoa dan memanggil nama Yesus, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Apabila Bapak dan Ibu sudah berdoa dan mengundang Yesus, saudara sedang lahir baru, ya. Dan saudara bisa menemui gereja, menemui orang-orang yang bisa membimbing saudara untuk boleh mengenal Yesus lebih dekat lagi. Dan saya akan lanjutkan berdoa bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan, yang memiliki suatu beban, sakit penyakit dan lain sebagainya. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan dengan pengajaran penyembahan ini, biarlah ini menjadi suatu pengajaran yang bisa menghantarkan saudara untuk boleh datang kepada Tuhan di dalam segala situasi dan keadaan hidup kita. Saya berdoa, Bapak Ibu tundukkan kepala dan saya akan berdoa buat kita semua. Bapa yang bertata di surga, Engkau melihat umat-Mu, Bapak dan Ibu saudara semua yang menyaksikan tayangan ini. Ada di antara mereka yang sakit, ada di antara mereka yang mengalami pergumulan, ada di antara mereka yang mengalami kesulitan, Bapak, beban berat. Biarlah Engkau sebagai pusat penyembahan kami, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau adalah sumber segala-galanya. Kami boleh datang kepada Engkau, menyembah Engkau, datang kepada Engkau, mendekat kepada Engkau, berharap, beriman, meminta tolong kepada Tuhan yang sebagai satu-satunya adalah pusat penyembahan kami. Dan biarlah kesembuhan mengalir, biarlah damai sejahtera mengalir, biarlah Bapa kekuatan mengalir, penghiburan mengalir kepada kami semua, kepada Bapak dan Ibu, para saudara kami yang menyaksikan tayangan ini. Kami berterima kasih kepada Engkau sebagai Tuhan, pusat penyembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari persiapkan hati kita semua untuk kita menerima berkat di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Seperti kita ketahui semua bahwa perjamuan ini adalah mengingatkan kita bahwa Yesus telah mati bagi kita dan Yesus telah melakukan yang terbaik di atas kayu salib bagi kita sehingga kita hidup hari ini oleh karena anugerah Dia. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan di rumah roti dan anggur, kalaupun ada media yang lain, silakan Bapak dan Ibu, dan kita akan berdoa bersama-sama, ya. Bapa yang bertahta di surga, terima kasih hari ini kami boleh diberikan kesempatan oleh Engkau untuk boleh diingatkan kembali dalam perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan, jamah kami semua,
agar kami hari ini boleh menerima berkat dari Engkau di dalam perjamuan ini. Diingatkan kembali bahwa hidup kami ini adalah anugerah oleh Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat roti di tangan kanan dengan sikap menyembah. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ya, 23-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, saudara semua, mari kita berdoa dan dengan sikap hati menyembah kita terima berkat Tuhan dan kita makan bersama-sama roti ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Angkat cawan di tangan kanan. Saya akan melanjutkan membaca dari 1 Korintus 11 tadi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Tuhan Yesus, terima kasih darah Engkau sudah tertumpah bagi kami, untuk menebus kami, untuk melayakkan kami, untuk menyembuhkan kami semua, sehingga kami boleh layak di hadapan Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdoa, siapkan hati untuk terima berkat dari Tuhan. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami diingatkan bahwa Engkau telah mati bagi kami, Engkau disalibkan bagi kami, Engkau menderita bagi kami, Engkau memberikan terbaik bagi kami. Dan pada hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau mati, Engkau bangkit, dan Engkau akan datang kembali. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya juru selamat kami, dan Engkau lah pengharapan kami, di mana kami boleh bergantung percaya sepenuhnya. Dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, mari kita berdoa syafaat dari rumah masing-masing. Kita berdoa untuk Jemaat Sitri Bali, Gembala, Elders dan Departemen Leaders. Dan kita berdoa juga untuk bangsa Indonesia, Bali dan Denpasar. Dan kita juga berdoa untuk peralatan laptop dan kamera di Gereja Sitri Bali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami mau menyatakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang melihat setiap kebutuhan kami Tuhan Yesus. Dan saat ini kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk gereja kami Sitri Bali Tuhan Yesus. Jemaat Sitri Bali Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Engkau selalu bersama dengan mereka, Engkau menyertai mereka, Engkau mencukupkan setiap kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Engkau yang menutup bungkus mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau berkati keluar masuk mereka Bapa. Dan biarlah mereka Tuhan semakin hari Tuhan semakin mengenal akan Engkau, semakin takut akan Engkau, semakin mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap aktivitas mereka hari demi hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami, Pastor Wayan dan Pastor Gel Tuhan Yesus. Tuhan yang menambah-nambahkan hikmat untuk mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus mengurapi dia Bapa, mereka Bapa, sehingga mereka menjadi pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang hebat untuk Jemaat Sitri Bali Tuhan Yesus. Berkati kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita Engkau limpahkan bagi mereka Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan dengan Joshua dan Jessica Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat elders Tuhan Yesus. Begitu juga departemen tempat ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang terus menuntun kehidupan semua departemen di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau jadikan setiap departemen di tempat ini menjadi berkat, menjadi contoh Tuhan, dan membawa banyak jiwa Tuhan melalui Gereja Sitri Bali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus.
Tuhan, bangsa kami membutuhkan tangan-Mu Tuhan Yesus. Bangsa kami membutuhkan pelukan-Mu Tuhan. Kami berteriak Tuhan Yesus, minta tolong Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan Tuhan Yesus. Sehingga semua orang dapat melihat bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati Presiden kami Tuhan begitu dengan jajarannya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kekuatan kesehatan buat Bapak Jokowi Tuhan Yesus. Hikmat Tuhan Engkau nyatakan atas dia, dan apapun menjadi keputusan-keputusan mereka, biarlah itu sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bali Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas Pulau Bali yang indah ini Tuhan, kami boleh tempati. Dan kami bersyukur atas segala sesuatu Tuhan. Dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu Tuhan Kau nyatakan atas Pulau Bali. Kau memberkati juga setiap pemimpin-pemimpin di Pulau Bali ini Tuhan Yesus. Pak Gubernur Tuhan, begitu jajarannya Tuhan. Biar Tuhan Yesus menyertainya mereka Tuhan, apapun menjadi keputusannya Tuhan, rencananya Tuhan untuk menghadapi situasi pandemi ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau yang bekerja atas ini semuanya, sehingga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu juga kota dan pasar ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi kota dan pasar ini Tuhan. Engkau jadikan kota dan pasar ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk peralatan gereja kami Sitri Bali Tuhan Yesus, yaitu kamera dan juga laptop Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang melihat situasi kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami sangat membutuhkan itu Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang menolong kami, mencukupkan keuangan kami untuk membeli laptop dan kamera Tuhan Yesus. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan boleh kerjakan sampai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala dan terima berkat dari Tuhan kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati. Bapa yang bertata di surga, terima kasih. Kami segera akan mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah datang, Engkau sudah hadir, dan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam ibadah kami. Dan saat ini kami mau mengatakan bahwa kami bersyukur dan berterima kasih, kami sudah menerima berkat dari Engkau. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Berkat kekayaan, kelimpahan, kemurahan, keberhasilan, damai sejahtera Tuhan limpahkan bagimu. Biarlah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat-Mu sebagai gembala-Mu yang agung boleh tersenyum mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan Engkau damai sejahtera, ketenangan, kedamaian, dan membuat berhasil dalam segala hal yang Kau kerjakan sepanjang minggu ini. Kemanapun Kau pergi, apapun yang Kau kerjakan, jadilah gereja. Doakan orang sakit, tolong mereka butuhkan pertolongan, sebab Engkau adalah umat pilihan Tuhan yang diutus untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu Saudara semua sudah mengikuti ibadah online kami. Saya percaya firman Tuhan hari ini menguatkan saudara dan memberikan pencerahan kepada saudara. Happy Sunday, Tuhan berkati semua. Hi there again. Thank you for joining us today. It's been great to have you with us. We really hope that the Word of God and the worship has really encouraged you and blessed you. Keep strong throughout the week. Have a great week.